Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, yaitu Kiai Haji Fauzi Bahtar, ada di tengah kita, songkok merah. Kemudian juga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, hadir di tengah kita Bapak Ashari Hasan, bersama Satkor, Satuan Koordinator Bansar Sekaltim, Bapak Murjani, hadir tengah kita. Bapak yang dari camat, dari lurah apa di camat nih? Kelurahan apa kecamatan? Kecamatan Samarinda Utara yang hadir tengah kita. Ketua Badan Silaturahim Antar Organisasi Masyarakat Madura Kalimantan Timur BSQ 2M2KT Bapak Haji Yasin. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura Kota Samarinda Abah Haji Sahri yang ada di samping saya ini. Juga tidak lupa Ketua Badan Silaturahim Masyarakat Madura Kota Balikpapan Bapak Haji Rifai. Dan juga sesepuh Madura, Mbah Janu, Abah Haji Menaji yang ada di samping saya. Dan juga semua jemaah, baik anggota Badan Silaturahim Antar Organisasi Masyarakat Madura se-Kalimantan Timur yang hadir. Juga Badan Silaturahim Masyarakat Madura Kota Balikpapan beserta anggota Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura dan jemaah pesantren Syekh Nahodil. Bahkan ada yang dari Madura, 10 mobil dari Madura hadir di tengah-tengah kita. Karena mendengar bahwa pesantren Syekh Nahodil, di mana saya selaku pengasuh pesantren Syekh Nahodil Kalimantan Timur, beserta pembina dari Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura Kota Samarinda dan pembina dari Badan Silaturahim Organisasi Masyarakat Madura Kalimantan Timur dan juga pembina dari Badan Silaturahim Masyarakat Madura Kota Balikpapan sekaligus Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Saya ini, jadi saya banyak merangkap. Jadi Rois Suriah itu yang punya NU. Kalau Tanfidiyah itu adalah penggeraknya. Surya ini komisarisnya. Jadi saya selaku Rais Surya, terima kasih hadir dari sahabat-sahabat Banser, Ansor, Pagar Musa, Badan Otonom NU hadir, Nadine, semuanya. Saya di sini ingin menerangkan bahwa kasus saya ini mulai dari awal dulu, mulai Haji Rauf, tahu sejarahnya tanah di sini. Artinya tahu seluk-beluknya dan semuanya, sejarahnya, riwayatnya. Bahwa di lereng gunung itu jalan umum. Lereng gunung, pinggir gunung. Jadi siapapun dulu pengusaha batu, siapapun bebas mengeluarkan batunya untuk membangun kota Samarinda. Nah, kemudian pesantren Syekh Nahodil batasnya sampai batas di atas sebelah jalan di atas itu, pinggir gunung jalan. Dan kita membebaskan lahan membeli kepada keluarganya Haji Rauf. Tanah di samping ini kurang lebih berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar. Sumbangan masyarakat Kota Samarinda yang diperuntukkan untuk pesantren, oleh pesantren digunakan untuk bikin kuburan, pemakaman untuk jemaah pesantren Syekh Nahodil. Batas di atas
ya, itu jalan. Jadi jalan ini batas berarti punyanya umum. Juga orang yang punya gunung batasnya itu jalan juga. Nah, batas sebelah sininya ini adalah sungai. Nah, sehingga ini dengan meninggalnya Haji Rauf ini sudah banyak dibagi kepada saudara-saudaranya. Nah, ini sejarah saya sangat tahu riwayatnya tanah di sebelah sini karena pondok ini lahir sudah yang dikasih tanah seluas 10 hektar ini, ya. Jadi sangat ngerti tentang riwayat tanah. Sehingga jalan ini, nah kemudian ada persoalan. Ya, orang yang beli gunung di sana, ini batasnya jalan sebelah sana gunung, depannya batasnya jalan. Artinya jalan ini punya jalan umum, bukan jalan. Tiba-tiba Haji Mat Roin, ya, yang pengusaha batu gunung di Air Putih itu, memang orang berada, ya, itu merasa membeli tanah kepada Haji Ali, Haji Raupung kata orang Bugis. Itu padahal Haji Ali ini tidak punya bagian di sebelah sini, sudah punya saudara-saudaranya. Dalalah Haji Ali ini katanya Haji Mat Roin menjual gunung sebelah kuburan ini kepada Haji Mat Roin. Yang dijual bukan hanya gunung, sak jalan-jalannya. Jadi jalan itu dimasukkan pembelian sehingga dia merasa berhak memiliki jalan itu. Sehingga karena merasa jalan ini pribadi dibeli katanya, padahal sejak dulu itu jalan-jalan umum. Nah, kemudian karena merasa beli gunung sak jalan-jalannya, sehingga dia menutup jalan, mematok orang yang usaha batu itu tidak boleh lewat. Termasuk akhirnya yang ke pemakaman pesantren untuk jemaah itu ditutup jalannya. Karena dianggap jalannya itu juga jalan pribadi. Padahal itu sudah dibuktikan kita di surat, kita ada segel sampai ke camat, ya, bahwa kita punya lahan di situ yang dibeli untuk kuburan, itu batasnya jalan, artinya diakui oleh pemerintah sampai RT kecamatan sudah. Nah, itu di bawah itu sungai. Nah, begitu juga orang yang beli di sebelahnya gunung, beli dulu itu punyanya Khalil beli dari keluarganya Haji Rauf. Khalil anaknya Barusdi itu. Kemudian Khalil ini menjual ke Cina, namanya Weli. Weli ini lalu menjual kepada ini. Sukunya tidak tahu apa Banjar Bugis, apa Banjar Kutai, Habib orang ini. Dan saya selaku ketua KKM, pembina dari KKMM, saya ingin membina orang Madura ini berakhlakul karimah. Jangan sampai peristiwa Sambas ini pindah di Samarinda. Karena kelakuan orang-orang yang merasa punya uang banyak, merasa mampu membeli hukum. Dia bersewenang-wenang. Orang Madura harus sopan santun, harus berakhlakul karimah. Maka saya selaku pembina orang Madura, kalau salah, biarpun orang Madura suku saya sendiri, bahkan anak saya sendiri, hukum. Supaya jangan terjadi proses secara hukum. Biarpun anak saya, apalagi satu suku, Haji Mat Roin ini sama RT-nya itu orang Madura semua. Tapi dia berlaku salah, boleh. Setuju. Maka saya minta kepada aparat pemerintah, khususnya kepolisian, sudah saya laporkan ini. Saya menyuruh ketua KMM ini, ya, di mana saya pembinanya, ingin orang Madura ini baik-baik, akhlaknya baik dan bersaudara. Jangan sampai terjadi di Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota negara. Sehingga yang tidak baik harus diusir dari Kalimantan Timur ini. Jadi harus saya minta kepada aparat, saya bukan apa-apa. Ini saya melaksanakan apa yang disabdakan Rasulullah. Lau Fatimah sarafat la qata'tu yadaha. Seandainya anak saya Fatimah, Siti Fatimah ini paling disayang oleh Rasulullah. Kalau dia mencuri, akan saya hukum sendiri, kata Rasulullah SAW. Makanya saya di sini
Kepada orang Madura di Mata pun berbeda, di mana saya pembinanya dari Badan Silaturahmi. Hati-hati akhlak yang baik pada orang lain, siapapun itu. Orang Yahudi kalau benar kita bela, tapi orang Islam atau suku sendiri kalau salah, hukum, proses secara hukum yang berlaku di Indonesia ini. Makanya sekali lagi saya minta kepada aparat, dalam hal ini Polres Samarinda, tolong betul-betul tegakkan hukum. Cimatlo ini orang kaya. Mohon maaf, banyak oknum polisi yang dia nyungkem tangannya. Ya karena banyak dia makan jasanya. Sehingga merasa hukum ini merasa bisa dibeli. Seperti orang yang disapit dulu kaya-kaya, orang sapit orang Madura itu. Punya hotel, punya ini. Tapi dia berbuat tidak baik. Merasa biarpun salah, keluarganya sendiri dibelanya, dikeluarkan dari penjara, dibiayai. Tapi itu menyakiti. Maka kita tidak ingin ini terjadi di Samarinda, di Kalimantan Timur, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Jadi saya dalam rangka, karena saya menganggap ini suku saya sendiri. Maka supaya saya ingin membuktikan kepada suku-suku yang lain. Nih, saya pembina orang Madura di Kaltim, sekaligus Rais Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang Madura salah, orang NU, karena saya Rais Surya NU, orang NU salah, jangan dibela. Hukum, proses secara hukum. Maka saya minta ke Kapolda untuk membackup, bahkan kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, di mana membawai TNI dan Polri, tolong kepada Kapolri dan juga kepada Kapolda, kepada Polres, dikawal ini. Saya tidak ingin Samarinda, Kalimantan Timur ini rusuh gara-gara hukum tidak ditegakkan, hanya memihak kepada orang yang bayar. Ini saya selaku Rais Surya menghimbau ini, ya, dan saya mengutus Haji Sahri ini untuk melaporkan atas perintah saya. Maka dari itu tolong si Sahri ini di backup, karena tentunya ini oleh orang yang sebelah itu Kemoso, termasuk alumni. Saya minta jangan disentuh, jangan sampai lecet sedikit pun alumni dan ustadz pesantren Syekhona Khalil. Ini ketua KKMN, di mana saya suruh ngawal, ya, ngawal tentang ini. Termasuk nanti kita akan bersama-sama menyaksikan ke lokasi. Yang saya minta memang sudah dibuka, yang ada di sana nanti fotonya, bahwa dibikin ditutup jalan ini setinggi 2 meter sepanjang jalan itu, sehingga orang yang mau ke makam itu tidak bisa lewat oleh orang yang merasa membeli jalan raya ini, jalan umum. Saking banyaknya, dia memang baru menerima uang 40 miliar dari menjual tanahnya, sehingga saking banyaknya uangnya, sehingga jalan umum dibeli. Begitu juga yang jual ini tidak benar, yang beli juga tidak benar, jabang jalan umum dibeli. Nah, makanya saya minta kepada semuanya ini, ya, sebagai peringatan dari saya, jangan sampai ada yang menyentuh Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura yang saya perintah untuk melapor ke polisi, karena diancam dia. Begitu juga pengurus-pengurus KKM yang lain di Samarinda dan ustadz-ustadz pondok pesantren Syekhona Khalil yang membela kebenaran. Jangan sampai lecet sedikit pun. Tolong ini diingat baik-baik. Viralkan di grup-grup media grup nanti ini. Apa yang saya katakan? Ini peringatan keras. 2, bela siapapun yang benar. Walaupun itu orang Yahudi. Kalau itu benar, maka harus dibela. Apalagi suku, sebangsa dan setanah air sendiri. Kita bela. Penjarakan siapapun yang berbuat salah, walaupun itu anak sendiri, penjarakan. Jaga kekompakan, ketentraman dan kedamaian, dan harus selalu kondusif. Nah, ini sudah seminggu lewat yang lalu yang menutup jalan kemarin yang baru dibuka, karena kita setelah rapat lalu kita mengirimkan surat deadline. Kalau tidak dicabut,
patok-patok yang mengeklaim jalan umum sebagai jalannya sendiri dan melarang orang lewat dan tidak dibuka, maka kita hari ini, Selasa hari ini, yang akan mencabut patoknya itu. Dan ternyata yang dicabut hanya patok yang di kuburan saja. Yang punyanya Habib itu yang beli, yang usaha beli batu gunung, itu tidak dicabutnya. Maka siang hari ini kita cabut rame-rame. Kita di hadapan camat bahwa ini adalah jalan umum. Kembalikan lagi bahwa siapapun boleh lewat di situ. Kita tidak ingin ada kezaliman yang dilakukan di sekitar pesantren ini. Ini harapan saya, ya. Nah, kemudian dia bikin jalan sendiri. Jadi yang di atas ditutup jalannya ke kuburan, lalu bikin jalan dengan mendoser lahan pesantren yang di pinggir sungai ini, mau dibikin jalan ganti tanpa pamit, tanpa izin kepada pemilik lahan, kepada pesantren. Ini saya tuntut lewat LBH Ansor, tuntut ini secara hukum, penjarakan. Penjarakan supaya tahu bahwa hukum ini tegak di Kalimantan Timur, tidak merasa jumawa karena punya uang. Dia karena punya uang, ini banyak tumpukan laporan itu, laporan masyarakat cuma ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti. Karena apa? Ya membela yang bayar. Tidak ada, makanya saya minta di sini polisi harus tuntas. Kalau tidak terjadi keributan di Kalimantan Timur, supaya tuntas. Bahkan saya minta kepada Menko Polhukam, dalam hal ini Profesor Mahfud MD, agar supaya memerintahkan Kapolri, Kapolda, Kapolres untuk membackup urusan ini. Ini bukan apa-apa. Saya demi bangsa dan negara. Ini nanti termasuk siapa yang usaha bebas lewat di situ dan dikawal oleh KKMM, termasuk oleh Laskar NKRI akan ikut mengawal bahwa pembukaan patok, lalu siapapun yang usaha tidak boleh ada. Dan saya menghimbau juga kepada orang Madura yang ikut membela mereka, membela karena dibayar Pak 100-200 ribu. Nah, jadi tolong insaf, jangan hanya karena uang 100-200 ribu sampai membela Haji Mat Roy ini loh. Jangan karena itu nanti akhirnya berani kepada suku-suku lain. Ini menjelekkan citra nama orang Madura. Saya tidak terima nama orang Madura ini jelek di Kalimantan Timur. Orang Madura harus betul-betul abhental iman asapok syahadat. Orang Madura itu agamis, akhlaknya baik. Jangan dihancurkan dan dirusak oleh, saya tidak tahu apakah pindahan dari Sampit, tidak tahu itu. Kenapa kok dari Sampit ribut, pindah di Samarinda, bikin Samarinda ribut. Ini jangan sampai itu terjadi. Nah ini harapan saya. Saya sangat, mungkin kalau bisa dikawal, bahwa kita ingin niat baik dari jamaah yang hadir. Alhamdulillah sudah ada direspon dari Polres. Saya ingin bagaimana sekiranya kalau dianggap cukup dari ini, sebulan dari sini, bagaimana kalau mengucapkan terima kasih, suwan kepada Kapolres, terima kasih sudah artinya yang banyak ini, ya bukan unjuk rasa loh, cuma mengucapkan terima kasih bahwa sudah ditangani. Ya kalau tidak ditangani, diperlambat, ya nanti takut lebih banyak lagi yang datang berkunjung ke Polres itu. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan kita kunjungan, dan itu kantor polisi itu dibangun oleh APBN. Jadi dari uang kita juga. Maka kita ke sana mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah menegakkan hukum di Kalimantan Timur untuk menghilangkan sinyalemen bahwa hukum bisa dibayar. Ini tidak benar itu. Saya ingin, mari mudah-mudahan Kapolres, polisi, jajaran kepolisian membuktikan itu. Dan saya yakin akan seperti itu. Nah, kalau saya rasa ini kalau sekiranya Ketua PWNU mau ngawal, mungkin Pak kunjungan ke Polres bersama jamaah ini, ya kita mengucapkan terima kasih saja. Ngapain? Ya terima kasih Pak, karena sudah diproses. Dan alhamdulillah sudah diproses. Nah,
Cuma jangan diproses, nanti anget-anget tai ayam. Nah, makanya dari itu saya minta terima kasih supaya, dan insya Allah saya yakin dukungan masyarakat dan dukungan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, Kapolri, Kapolda, dan kalau semuanya sama-sama ini demi Kalimantan Timur Bumi Etam itu kondusif. Apalagi tahun depan ini Kalimantan Timur IKN sudah ada di Kalimantan Timur. Jangan sampai terjadi kerusuhan sebagaimana disampit, sebagaimana disambat. Caranya orang yang tidak baik ini harus diambil, kalau perlu dipulangkan ke Madura itu. Tidak usah ada. Tidak usah ada di Kalimantan Timur. Ya. Atau dimasukkan penjara, dipenjarakan aja semuanya itu. Kecuali diizini, bisa keluar, bisa damai, kecuali diizini oleh warga Kalimantan Timur dari berbagai suku, termasuk orang Madura, ulama-ulama Madura menyetujui, baru kita boleh damai. Kalau tidak, kita tidak damai. Kita tidak boleh berdamai dengan orang yang zalim. Ini orang zalim ini sudah. Tanpa beritahu ke saya, takling cilingan Cangkreng Madura. Tidak pernah memandang, tidak pernah dipandang pesantren ini ada dan sebagainya. Ya sudah, semau-maunya berwenang. Makanya saya minta kepada aparat hukum, tolong tindak tegas secara hukum ditegakkan agar supaya jangan sampai ini. Demikian dari saya, himbauan saya ini. Tadi sekali lagi ini peringatan yang sangat keras. Satu, saya ulangi lagi, jangan sampai ada yang menyentuh, ya. Karena sudah banyak yang berkelompok yang ingin mengincar ketua kita ini. Maka kita minta kepada semuanya, siap membela. Begitu juga, jangan sampai menyentuh ustadz-ustadz pondok pesantren Syekhona Khalil yang membela kebenaran. Jangan sampai lecet, biar sedikit pun. Dan juga jangan sampai menyentuh alumni. Karena ada alumni yang diteror sudah. Yang diancam oleh gerombolan preman itu. Dua, bela siapapun yang benar, walaupun itu orang Yahudi. Kalau benar, maka itu harus dibela. Tiga, penjarakan siapapun yang berbuat salah di Kalimantan Timur, walaupun itu anak sendiri. Jaga kekompakan, ketentraman, dan kedamaian, dan harus selalu kondusif. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ada pernyataan sikap setelah pematokannya. Pencabutan patok di sana disaksikan oleh Caman, bahwa ini kita saksikan di atas itu jalan umum, bukan jalan pribadi, dan semuanya ada suratnya, dan itu dibuktikan dengan tanda batas yang ditandatangani oleh RT, oleh lurah, oleh camat, sudah jelas itu. Oh malah dijual jalan, tidak ada jual jalan, itu jalan umum. Maka kita akan cabut bersama-sama rame-rame sehingga ikut semuanya bertanggung jawab, dan setelah dicabut dan jadi jalan umum, maka siapapun yang usaha di situ, ya, orang yang usaha batu gunung, dan juga yang mau ke makam, mau ziarah, atau nanti itu boleh lewat jalan itu, karena ini jalan umum, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, demikian mungkin dirasa cukup nih. Untuk selanjutnya kita ke pernyataan sikap. Ya, demikian dari saya. Ini nanti ada pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua IKSAS Kalimantan Timur. IKSAS itu adalah Ikatan Keluarga Santri, Alumni, dan Simpatisan Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Ini terhimpun dalam wadah Ikatan Keluarga Santri yang aktif, yang masih mondok, alumni yang sudah keluar, dan simpatisan dari Syekhona Khalil. Ini akan dibacakan pernyataan sikap, ya, bersama BSI UNBKT dan semuanya ini. Demikian. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kalimantan Timur tetap kondusif. Cukup sudah sambas dan sampit, jangan sampai terjadi di Kalimantan Timur. Demikian, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.